Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham ACES atau S Hardware Indonesia. Ya, ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 6 April 2023 dan hari ini hari Selasa, tanggal 11 April 2023 harganya nggak kemana-mana ya, ada di triple 4, jadi cantik sekali nih, SSS gitu ya, triple 4. Oke, ini harga sahamnya nggak kemana-mana teman-teman ya. Kita cek dulu kinerja harga saham S ini ya, ACES ya, ACES ya. Eh kalau kita lihat ini kurang menyenangkan teman-teman ya, ternyata negatif semua. Jadi kemungkinan teman-teman kalau lagi pegang saham ACES ini ya sedang floating minus ya, pasti rata-rata sedang floating minus ya. Ini harga tertingginya setahun terakhir di 1185 dan terendahnya di 392. Jadi ini lebih mendekati ke harga terendahnya. Ya, ini cukup dalam ya, 50%, 68% ya. Kita akan cek nanti di video ini dari 4 analisa teman-teman ya. Seperti biasa, kita akan cek analisa fundamentalnya ini perusahaannya seperti apa secara umum dan kinerjanya seperti apa secara umum ya. Kemudian nanti dari seasonality ya, kira-kira biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa. Kemudian nanti dari bandarmologi ya, nanti akan menjelaskan kenapa saham ACES ini kok bisa turun sedalam ini ya teman-teman ya, di bendarmologi karena ada perpindahan sahamnya teman-teman ya, itu yang mempengaruhi harganya. Kemudian dari teknikal kira-kira harga sahamnya akan kemana ke arah kedepannya. Oke, kita akan mulai aja teman-teman ya, seperti biasa kita akan masuk lebih dalam, kenal dulu dengan perusahaannya ya. Mungkin sudah banyak orang tahu tapi kebanyakan taunya kan cuma S ya, kita nggak ngerti secara detail. Ya, kita akan coba bahas di sini ya. S Hardware ini intinya bergerak, ini toko retail ya, yang jualnya itu perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Ya, dia punya merek dagang sendiri ya, S, Crispo dan Kris ya. Produk-produk perseroan yang di bawah sebagai merek dagangnya dia. Ya, udah eh ini gerainya nanti ada Oke, ini kira-kira seperti ini nanti akan ada penjelasan secara visualnya juga. Ini sudah listing sejak tahun 2007, jadi cukup lama. IPO price-nya 820 dan pernah stock split 1:10. Jadi harga IPO-nya itu 82. Kalau dibandingkan dengan harga saat ini triple 4 ya masih naik teman-teman ya, masih naik kira-kira 5 kali lipat lah ya dari sejak IPO. Nah, ini teman-teman ya, gambaran visualnya ACES ya. ACES ini dia memang target pasarnya adalah level menengah ke atas. Kalau teman-teman masuk ke ACES ini ya, memang harganya dan kualitasnya beda teman-teman ya. Ini memiliki 50.000 SKU ya. SKU itu jenis jenis barang itu jenis produk ya. Jadi ada item 50.000 item ya. Ada 17 departemen. Ini ada Toys Kingdom juga, ini adalah anak usahanya ya. Toys Kingdom ini sudah mulai ada ya, fokus ke penjualan anak-anak ya, merambah ke dunia mainan anak-anak sejak pertengahan 2010 ya. Ini juga memiliki investasi di rupa-rupa.com ya. Kemudian ini untuk aksesnya sendiri itu sudah memiliki 228 gerai ya. Tadi di situ nggak begitu update ya. Di sini baru 208. Ini per 30 September 2022 sudah 228 gerai ya, tersebar di 54 kota, 3 kategori produknya ada home improvement, ada lifestyle, ada mainan anak-anak tadi ya. Ini tokonya, kemudian ini juga ada aplikasi Miss S ya. Ini kira-kira ya, jadi teman-teman mestinya kalau sering ke mall atau di kota-kota besar mestinya nggak asing ya dengan S ini. Itu sekilas tentang perusahaannya teman-teman ya. Eh, nah sekarang kita akan masuk ke kinerjanya ya. Kalau kita cek teman-teman ya, secara kinerja ini ya sebenarnya secara jangka panjang masih naik ya, meskipun ini sejak 2019 sejak Covid memang turun ya, turun dan memang belum pulih ya. Namun ini sudah mulai, maksudnya jatuhnya tuh nggak dalam banget gitu ya. Jatuhnya tuh masih di sini ya, masih di atas 2017 ya. Secara overall ini masih naik sebenarnya teman-teman ya. Laba kotornya pun juga demikian, laba usahanya demikian, turunnya hanya pas Covid. Namun ini untuk labanya memang masih eh, bleeding teman-teman, masih berdarah-darah, masih turun terus ya secara laba usaha dan laba bersihnya. Nah, kalau kita cek dari struktur pendapatannya, sebenarnya ini cukup stabil ya secara beban pokok penjualannya di kisaran 52, 50%, 51 ya, sekitaran sini ini stabil. Sehingga laba kotornya pun juga stabil teman-teman ya. Beban usahanya ini sayangnya meningkat teman-teman ya. Jadi meningkatnya di beban usaha sehingga laba usahanya ini turun ya.
secara laba usaha. Jadi ini ada peningkatan di beban usaha aja. Kemudian untuk beban lain-lain kecil ya, cenderung kecil, nggak ada impact-nya. Jadi laba bersihnya ini turun karena beban usahanya memang naik ya. Namun ini masih double digit teman-teman ya. Pernah single digit satu kali, namun ini rata-rata masih double digit dari pendapatan. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya, tutup tahun 2022 dibandingkan tutup tahun 2021 ya, masih naik tipis, laba kotornya naik tipis, laba usahanya turun ya, karena tadi beban usahanya memang naik. Ya, di sini juga naik tipis ya, beban usahanya ini beban pokok penjualan juga naik tipis kebetulan ya. Ini jadi laba usahanya tergerus dan laba bersihnya pun ikut tergerus, teman-teman ya. Nah, untuk valuasinya sendiri teman-teman ya, ini yang menarik ya. Para fundamentalis pasti sudah gregetan banget ya, pengen beli saham ini. Ya, karena book value-nya ini 1,29 ini adalah terendah sepanjang masanya Akses. Ya, jadi dari 2010 sampai 2022 itu, ini saat ini ya, pada saat video ini dibuat adalah PBV-nya 1,29 ya. Bayangin ya, yang dulunya biasanya di perdagangan di PBV 4 sampai 6. Sekarang harganya diskonnya 1,29 aja. Jadi pasti akan menjadi target utama para investor fundamental. Secara valuasi PE ratio juga sama ya, 11,46%. Ya ini terendah sepanjang masanya ya teman-teman ya. Kalau kita cek dari return on equity-nya ini 11,28% ya, namun kita bayarnya masih di 1,29%. Nah, kalau menurut ukuran saya pribadi ya, karena ROE-nya 11,28% dan kita bayarnya di 1,29%, ini menurut saya pribadi masih mahal karena memberikan return ke kita itu hanya 8,72% per tahun. Ya, masih di bawah 10%. Jadi ini masih hitungnya mahal meskipun kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini memang valuasinya sudah cenderung murah, teman-teman ya. Lebih murah, sorry ya. Oke, itu dari sisi valuasi, teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke dividennya. Kalau dari di sisi dividen, ini rutin membagikan dividen, teman-teman ya. Rutin sekali membagikan dividen, nggak pernah absen. Meskipun tadi COVID turun ya, tetap membagi dividen. Yield-nya terakhir 4,64%. Dan kalau kita lihat di sini, earning per share-nya ada 39 ya per lembar saham di tutup tahun 2022. Kalau kita lihat di sini ya, baik secara DPS maupun DPR ini nggak ada yang teratur teman-teman ya, nggak ada yang teratur sehingga sulit memforecast kira-kira akan membagi berapa. Jadi saya ambil aja DPR-nya ya, DPR-nya yang terendah 30%, tertinggi 75% gitu aja ya. Jadi kalau terendah 30% maka akan membagikan 11,7. Kalau tertinggi 75% membagikan 29,3. Dibagi harganya kira-kira 2,6 sampai 6,6%. Kisarannya seperti itu. Karena ini susah di forecast ya. Oke, ini untuk seasonality-nya ya, untuk tadi untuk dividen ini rata-rata bulan Juni teman-teman ya. Juni, Mei, Juni, Agustus ya. Mei dan Juni lah rata-rata ya. Untuk seasonality-nya kalau kita lihat di April ini memang chance-nya untuk naik sekecil ya. Januari kecil, turun, Februari cukup besar, naik ya, Maret ya, jadi ini rada-rada sesuai dengan seasonality-nya teman-teman ya di tahun 2023 ini ya. Maret turun, di sini memang chance-nya turun, April turun, turun juga teman-teman ya. Dan nanti kesempatan ada di bulan Mei ya, di Mei aja teman-teman. Nanti Juni turun lagi, Juli naik lagi ya. Jadi bulan depan, bulan Mei, Juni bisa turun, Juli bisa naik. Kira-kira seperti itu ya. Ini 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir sudah turun cukup dalam teman-teman ya untuk Access ini. Oke, ini dari Access seasonality-nya. Sekarang kita masuk ke bandarmologinya, teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, ini pengendalinya adalah PT Kawan Lama Sejahtera ya, punya 59,97, ada masyarakat, ada jam treasury juga, ada Pak Kuncoro Wibowo, ini ada direksi dan komisaris. Jumlah pemegang sahamnya ini bertambah terus ya, karena ya tadi saya sudah info ya, karena rata-rata investor di Indonesia ini kan alirannya fundamental, pastinya kalau sudah melihat harga Aces yang biasanya diperdagangkan di PBV 6 kemudian turun ke 1 pasti pada berbondong-bondong untuk membeli. Dan kalau kita lihat di sini investor asing di sini partisipasinya hanya 20, namun ini meningkat di bulan tahun 2023 26 ya. Jadi mungkin patut dipertimbangkan ya, karena apa? Karena ini buangnya cukup besar ya. Investor asing ini buang cukup besar selama 6 bulan terakhir, dan bulan April pun masih buang barang lagi ya. Setelah Maret ternyata banyak yang mengira mungkin analis dari
Foreign flow mengira wah Aceh sudah mau rebound karena sudah mau mulai akumulasi. Ternyata di bulan April bahkan belum belum genap sebulan ini sudah hampir menyamai pembelian di bulan Maret teman-teman ya. Jadi ini kayak kalau di technical ini false breakout, ini di bandarmologi false accumulation gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini adalah lebih detailnya teman-teman ya. Saham Aceh apa yang terjadi? Tadi saya sudah bilang ya, di sini kita bisa lihat kenapa harga sahamnya turun terus. Ya, ini adalah kepemilikan secara detail saham Aceh dari bulan Maret 2022 ke Maret 2023 ya. Saya ambil setahun 12 bulan ke belakang. Ini yang di sini hanya 6,8 M ya. Jadi cuman yang beredar di masyarakat aja kira-kira ya 6,8 M ya. Kalau kita lihat di sini kepemilikan asing yang dulunya dominan 80% dan lokalnya hanya 19%, sekarang mulai berbalik ya. Lokalnya yang menguasai di atas 50% dan investor asing mulai di bawah 50%. Jadi ada pembuangan yang sangat besar sekali dari investor asing di saham Aceh ini. Dan kalau kita lihat siapa yang paling besar membuang ini adalah ada reksadana asing ya. Dulu punya 30%. Sekarang dibuang hanya tinggal 11,08%. Ya, jadi ini buangnya rutin setiap bulan teman-teman. Jadi bukan buang satu kali buang enggak ya, ini rutin sekali. Jadi kenapa harga sahamnya turun terus? Karena suplainya terus ada. Suplainya terus ada dan kalau kita lihat siapa yang nampung, ternyata yang nampung adalah uang retail lokal sehingga harganya akan cenderung turun karena tidak seimbang teman-teman ya. Beda kalau yang buang uang besar, yang nampung uang besar, kemungkinan harganya nggak akan goyang kemana-mana ya, di situ-situ aja ya. Tapi kalau ini yang buang uang besar ya, nggak habis-habis, yang nampung investor retail ya teman-teman ya, yang uangnya kecil-kecil, jadi tekanan jualnya lebih besar. Ini juga ada foreign others ya, yang buang terbesar kedua, itu pun juga rutin setiap bulan ya, memberikan supply yang melimpah sehingga harganya turun, tekanan jualnya tinggi ya. Kemudian ada dana pensiun asing juga lagi dibuang barang ini meskipun nggak begitu rutin ya, tapi kadang-kadang begitu satu bulan dia jualnya banyak sekali gitu ya. Ini masih rutin turun teman-teman ya. Kemudian ada perusahaan asing juga pada mengurangi semua ya, luar biasa ya, mereka kompak sekali ya mengurangi sahamnya. Nah, kira-kira yang menampung di sini kalau kita sudah bisa lihat ya, investor retail lokal ini yang menampung paling banyak dari 35% yang dibuang oleh investor asing, 30%-nya ya ditampung oleh investor retail ya. Ada uang besar juga sih, ada insurance ya, dan insurance pun ini juga mulai buang nih teman-teman ya, mulai buang nih mungkin mulai cut loss ya. Kemudian lokal corporate ini juga nampung, namun ini mulai buang ya dari Februari kemarin dia mulai buang juga nih ya, mulai buang dua-duanya ada tukian, menuki ke bawah, jadi sedang buang barang juga. Ya, dan yang masih setia menampung adalah investor retail lokal ya, di mana ini masih terus naik, menanjak ya teman-teman ya. Jadi itu kira-kira gambaran kenapa kok harga saham Aceh bisa turun terus dan kira-kira kapan sampai kapan penurunannya gitu ya. Ya, kita bisa prediksi ya, semisal ini mau menghabiskan barangnya ya teman-teman ya, mau menghabiskan barangnya karena ini rutin sekali. Ya kita tunggu ini sampai habis dulu teman-teman ya. Dia dari 2 miliar lembar saham tinggal 760 juta ya. Jadi tinggal tunggu ini habis dulu. Ya, tunggu ini habis dulu. Terus yang kedua terbesarnya masih ada 500 juta lembar saham. Ini tunggu habis dulu. Ya, mungkin itu kalau sudah dua habis lumayan ya. Yang ini sih dana pensiun 760 juta juga lumayan banyak. Kalau ini mau nunggu habis dulu juga ya, mungkin masih rada lama teman-teman ya. Ya, jadi kira-kira kapan berhentinya, bleedingnya, berdarah-darahnya, turunnya ya mungkin sampai ini habis semua investor asing. Ya, kalau sudah habis semua, tapi yang nampung investor retail lokal semua, ya sama aja, naiknya akan susah lagi teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira itu saham Aceh teman-teman ya. eh Secara kesimpulan ini sedang distribusi. Ya, kemudian kalau kita cek tadi sekarang di tanggal 1 sampai 11 Aprilnya ya 1 sampai 11 Aprilnya nanti kan dari Maret ke Maret ini juga sedang terlihat big distribution ya, buang lagi teman-teman ya. Kita lihat ya seberapa besar gapnya. Ada satu broker yang gap buangnya sampai 30 miliar ya. Dan yang nampung ini lagi-lagi ya investor retail lokal ya. Hanya 9 miliar, 8. Jadi kelihatan sekali gapnya ya. Terlihat sekali sedang distribusi yang sangat besar ya. Oke, jadi ini juga distribusi di bulan April.
Ya, kalau kita lihat secara teknikalnya ini sudah pasti downtrend ya, downtrend berkepanjangan. Namun ini ya sejak 2023 ini mulai sideways teman-teman ya. Jadi ini sudah mulai berhenti ya, berdarah-darahnya mulai berhenti karena tadi kita lihat investor asing ada mulai beli ya. Saya bilang false ini ya. Bulan Maret investor asing ada ya false false accumulation gitu ya. False accumulation di bulan Maret. Ya, jadi Maret ini mulai didorong ya, didorong naik ya, sehingga nggak terjadi apa, nggak terjadi pola downtrend berkelanjutan ya. Ini mulai sideways ya di sini. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana arahnya ya teman-teman ya kalau seperti ini. Ya, kalau boleh saya prediksi ini kan head and shoulders ya. Kemudian dia akan masih turun lagi teman-teman ya. Masih akan terus turun ya, masih akan terus turun, mungkin akan mantul lagi, mungkin akan beberapa hari sideways di sini, tapi pada ujungnya tetap akan turun ya. Saya prediksi sih ke 395 lagi dulu ya teman-teman ya. Saya nggak berani turun lagi lebih bawah ya. Saya prediksi mungkin akan mencapai 395 lagi ya berdasarkan data-data tadi. Ya, di sini transaksi per harinya 33,4 miliar per hari jadi cukup liquid. Oke, ini jadi kira-kira analisa dari saya teman-teman ya untuk saham S Hardware secara teknikalnya. Sekarang kita akan masuk ke Risam ya. Risamnya tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya masih naik ya. Kinerja jangka pendeknya naik, valuasi masih terbilang mahal, rutin bagi dividen, forecast-nya ini saya kasih range ya karena tidak bisa diprediksi secara tepat 2,6 sampai 6,6% tergantung nanti payout ratio-nya berapa. Potensi naiknya di bulan Mei ya, potensi naiknya di bulan Mei, kemudian secara bandarmologi 12 bulan ke belakang distribusi besar-besaran, 1 sampai April juga big distribution tadi kita lihat. Secara teknikal ini masih ranging ya, sejak 2023 masih ranging setelah kemarin itu downtrend. Ya, jadi downtrendnya sedang stop dulu. Apakah akan melanjutkan penurunan atau justru berbalik naik ya? Saya masih belum berani memutuskan ya. Saya masih bisanya bilang tadi masih mungkin akan ranging di 395 sampai 555 lagi. Jadi mungkin akan menuju ke 395 lagi. Setelah itu nanti kita lihat akan breakdown ke bawah atau akan memantul. Oke, kira-kira seperti itu. Terakhir, disclaimer ya. Jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Aces ya. Ya, teman-teman silakan wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham Aces. Ini saya hanya sharing analisa saya, bisa salah juga. Silakan teman-teman cari referensi lainnya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Mungkin sampai di sini dulu analisa video saham Aces. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.